kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas BPIB Jemaat Cikecang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Paskah. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jimmy Henry Cornelius Irod. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan hati penuh
kebingungan dan kesedihan. Mereka pun melangkah pulang. Hari ini kita berkumpul dalam sukacita untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti Maria, Magdalena, dan para guru yang mendapati Ibu kosong, kita pun diundang untuk percaya bahwa Sang Juru Selamat telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Iya, Kristus telah bangkit. Jemaat Tuhan, marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan senantiasa mengingat karya salib yang membawa kemenangan bagi kita semua. Yang berdebar
bumi. Injil Lukas pasal 24 ayat 6 sampai 7 menyatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Hari ini kita bersukacita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitannya meneguhkan kita akan kepastian keselamatan yang Allah anugerahkan bagi kita semua dan seluruh ciptaannya. Keselamatan dari Allah adalah karya kasih-Nya yang sempurna dan kudus, yang menebus dan memulihkan hidup kita menjadi baru. Baru karena kita tidak dibelenggu oleh kuasa dosa. Baru karena kita hidup dalam kasih-Nya yang membuat kita untuk sadar akan ketidaklayakan kita di hadapan-Nya, dan membuat kita juga sadar untuk mengasihi sesama dengan utuh, memaafkan dan menghargai siapapun sesama yang ada bersama kita.
Terpujilah Engkau, Kristus Yesus, yang telah bangkit. Kebangkitan-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami untuk hidup dalam persekutuan yang benar dengan-Mu dan dengan sesama, dan meneguhkan kami untuk membangun dan mengembangkan hidup yang bermakna, berdampak bagi sesama dan dunia. Diberikan kesempatan untuk Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan menyampaikan persembahan pujian. Pelkat PKP dipersilakan menyampaikan persembahan pujian. Enggak bang, maju aja, katanya istri gue nutupin orang gitu. Makasih bang.
Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah pembacaan puisi oleh Pak Amal. Jangan percaya saksi dusta, serdadu Pontius Pilatus. Ada saksi mata dan telinga, rombongan pengiring Yesus dari Galilea, Maria Magdalena, Yohana, Salome, Susana, dan Maria. Pagi itu, kabar surgawi malaikat menggema di kuburan Yesus. Didengar oleh perempuan-perempuan pengiring Yesus di Galilea. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Bangunlah di pagi hari. Kebakkanlah sayapmu dan bersyukur atas datangnya satu lembar hari baru yang penuh kasih. Yesus sudah bangkit. Jika ada yang berbisik di telingamu dan bertanya, maukah kau menjadi saksi hari ini? Tentang apa, tanyamu? Tentang hari baru yang penuh kasih. Waktu tidak berjalan mundur. Saya dan kau tidak perlu selalu ada di masa lalu, masa terbongkok-bongkok oleh beban dosa. Sudah ditemukan jalan lebar menuju sorga bagi yang layak. Cakrawala tidak menangis lagi untuk kehidupan dan kematian. Hari baru penuh kasih. Siarkanlah kabar surgawi malaikat di pagi hari itu. Tanamlah pohon percaya di kebun hatimu. Biar tumbuh subur menjadi saksi bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Maut sudah dikalahkan. Bonus keselamatan mengalir dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Saya dan kau dan siapa saja yang percaya telah menjadi manusia baru yang punya jalan keselamatan, tidak tersesat di rimba dunia. Menjadi manusia baru yang punya kebenaran, tidak ragu akan keselamatan. Menjadi manusia baru yang memiliki kehidupan abadi. Jangan pernah bertanya, akan kemanakah kita setelah kita mati? Karena Yesus Kristus telah bangkit. Hanya Dia satu-satunya yang punya kehidupan abadi sekarang dan setelah kita tiada lagi. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita tiba pada pemberitaan atau kabar sukacita kebangkitan Kristus melalui bacaan Alkitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus sudah bangkit, menang atas kuasa kegelapan dan maut. Engkau mempertemukan kami kembali pada kebenaran kuasa firman-Mu yang menyatakan bahwa Engkau bangkit dan menang. Nyatakanlah sukacita berita Paskah
saat ini kepada kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dalam sukacita menerima kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di tengah kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit dan menang, kami berdoa bermohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama nanti firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Injil Yohanes 20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 yang menyatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Marta Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu bangkitlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menengok ke dalam dan melihat kain kapan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang menyatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan dulu Bapak Ibu.
Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak yang terkasih, selamat Paskah. Ya, harus dikemakan karena biasanya kita cuma tahu selamat hari Natal. Padahal berita Evangelion, berita Injil yang menjadi dasar dalam kita mengerti tentang iman percaya kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itu berita Injil. Makanya harus menggema itu selamat Paskah ya. Nah, kenapa kita harus berada dalam kebersamaan di Paskah, Bapak Ibu? Ya, Paskah ini bukan berarti sudah Paskah, bukan itu, bukan ya. Tapi apa maknanya? Kata itu sendiri. Ya, orang selalu menghubungkannya dengan kata sesudah, pasca. Pasca selalu dikaitkan dengan pasca, sesudah. Padahal kata pasca itu dari bahasa Ibrani pesak. Artinya bukan sesudah, tetapi melewati. Ya, apa makna melewati itu? Kalau secara alkitabiah atau katakanlah berita yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita berangkat dari peristiwa ketika Tuhan memberikan tulah yang salah satunya adalah kematian anak sulung. Saya kira susu. Anak sulung. Apa yang diminta Tuhan kepada umat Israel supaya anak-anak sulung bangsa Israel tidak kena tulah kematian. Diperintahkan untuk mengoles darah anak domba di pintu, apa orang bilang apa itu? Ya, di atas pintu, supaya oleh karena darah anak domba itu maka tulah itu melewati, tidak makan sebagai Paskah Pesak, melewati maut, kematian tidak menjadi bagian bagi umat Israel pada waktu itu. Itu maknanya. Lalu cerita itu berlanjut kepada ketika Israel harus menyeberang sungai atau laut mati. Namanya laut mati, ngeri banget ya. Ketika mereka melewati itu, itulah dibilang Pesak. Tidak ada maut sekalipun, maut mengancam. Terbukti Firaun dengan tentaranya habis. Nah, saudara-saudara kita Tuhan Yesus Kristus itu paham dulu tentang makna. Nah, kaitannya pertama dalam kaitan dengan ini saya mau bilang kepada teman-teman atau adik-adik serta saudara-saudara kekasih Tuhan, satu hal yang kita setiap saat mengalami Pesak, mengalami di mana maut melewati kita, yang tadi malam kita lalui tidur. Iya, semua tidur ya, cuma panitia kasihan. Ada yang tidur di sini, ketua panitia, apalagi itu seksi konsumsi dan juga yang bagian dekorasi ini tidurnya di sini, sebagian semua. Tapi apakah kita tidur itu persoalannya? Pasti tidur. Ada yang tidak bisa tidur, Bapak Ibu? Suruh maju ke depan sini, saya doakan supaya bisa tidur. Tidur selamanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukan begitu maksudnya. Bahwa kita tidur itu saat dimana kita mati. Mengerti mati Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu tahu ketika kita tidur nyenyak? Ada yang tahu? Kalau lagi ngorok atau lagi ngomong-ngomong sendiri, direkam aja Pak. Tiap malam
direkam supaya suaranya dengar, ngoroknya besok ketahuan. Ada yang tahu kan ketika kita jalan-jalan tidurnya? Ada yang suka jalan-jalan tidurnya? Ya kalau orang tua-tua jalan ke kamar mandi pasti setengah-setengah sadar ke kamar mandi. Tapi Bapak Ibu dan Saudari, kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita mati. Kita tidur, kita mati. Itu persoalannya. Itu bagian maut. Kematian itu adalah bagian dari maut. Tapi kita bersyukur karena Kristus Tuhan sudah mengalahkan maut sehingga Bapak Ibu bisa bangun. Ayo dong, move on. Udah bangun tapi masih, aduh matanya Pak Pendeta belum, apalagi panitianya belum belum bisa bangun, kayaknya masih belum sadar. Ya, atau sudah sadar ya semuanya nih? Belum sadar atau sudah sadar ini? Sadar bahwa kita bangun, ini gara-gara pasca nih. Sama dengan saya juga. Ya, harus jam 1, jam 2 harus bangun. Bapak Ibu dan Saudari, yang pasti tidak akan orang percaya ada dalam tidur yang menjadi maut bagi kita, tidak. Kita pasti dibangkitkan. Dan karena itu maka saya bilang selamat Paskah, selamat bangun dari tidur kita, bangun dari segala ketidakberdayaan kita, bangun. Nah beritanya hari ini adalah terkait dengan kebangkitan Yesus. Bapak Ibu memang menarik kalau kita mengikuti bacaan ini, disebutkan bahwa seorang perempuan misionaris pertama yang memberitakan tentang Injil, Evangelion, kabar baik tentang kebangkitan Kristus, sekalipun dia tidak melihat ke dalam kubur, dia hanya melihat bahwa batu itu tersingkirkan. Dia adalah Maria Magdalena. Karena itu saya mau bilang kepada ibu-ibu, para perempuan, ya, perempuan ini, ibu-ibu, inang-inang, tetaplah menjadi pemberita kabar baik. Karena citra gambar pertama tentang kabar baik, tentang kebangkitan Kristus itu disaksikan oleh perempuan. Bukan cuma itu Bapak Ibu, yang disalib Tuhan pada waktu Tuhan disalib, siapa yang paling mendekat? Perempuan. Sekalipun bilang iya, yang jatuh dalam dosa pertama kali perempuan, Bapak Pendeta. Bukan, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Lihat bahwa perempuan menjadi pembawa berita pertama kebangkitan Kristus Tuhan, yang disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, saudaraku, kenapa Petrus dan seorang murid yang bergegas benar-benar mau melihat dengan nyata berita itu, sekalipun memang berita disampaikan oleh Maria itu sebatas mengatakan bahwa kubur itu sudah terbuka, dia tidak bisa tentang kebangkitan Kristus. Karena Maria tidak masuk ke dalam, dia hanya di luar. Nah menariknya Bapak Ibu, bahwa berita yang mengatakan kubur telah terbuka itu mau berbicara tentang kita sebenarnya. Pesan kedua dari pesan pertama, bahwa kita sungguh-sungguh harus bangun dari saat-saat seringkali kematian kita. Kalau sudah tidur itu Bapak Ibu, buang semua marah, benci, dendam. Karena pada waktu tidur itu biasanya kan seluruh tubuh kita itu benar-benar mengalami proses untuk pemulihan dari Tuhan. Tapi Tuhan lihat, ini hati masih berantakan. Tapi Tuhan kasih bangun pagi. Nah yang kedua mau mengatakan bahwa ingat, memang Maria tidak bisa masuk ke dalam karena dia pikir bahwa di dalam itu adalah kebusukan. Dalam kubur itu kebusukan Bapak Ibu. Mau menggambarkan kepada kita bahwa di situ Yesus mau masuk
Dan ketika dia terbuka mengatakan tidak ada yang busuk, tidak ada sesuatu pun yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Beritakan bahwa di kubur itu sudah terbuka. Katakanlah Bapak Ibu, saudara-saudari anak-anak, katakanlah bahwa hidup kita itu terbuka di mata Tuhan. Jangan ada lagi batu yang menghalangi hidup ini. Seakan-akan kita sudah merasa terlindungi, aman dengan kita punya pikiran, perasaan, padahal kita sebenarnya penuh dengan kebusukan. Saudara, yang ketiga, pesan yang indah yang disampaikan oleh dua orang yang pergi menengok kubur Yesus. Yang pertama, Petrus. Petrus sang batu karang. Di sini ada nama Petrus kan? Kalau orang Ambon bilang Pedro, nah orang Timur bilang Pegu. Iya. Ya toh kalau ditanya kadang-kadang orang Timur bertuan Yesus kan, mau dong, mati maksudnya itu ya, apa ya? Terus apa? Pegu dong, pakai dong. Artinya batu karang itu udah jelas ya. Tapi dia yang mengalami persoalan batin yang berat karena penyangkalan. Kalau Yudas ambil jalan pintas bunuh diri dengan menggantungkan diri. Tapi Petrus, kalau Bapak Ibu ada yang nonton Last Supper yang sedang kemarin, itu dua pergumulan berat dialami oleh murid Tuhan Yesus. Petrus mengalami pergumulan batin ketika penyangkalan terjadi. Tapi dia tidak ambil jalan pintas. Karena dia tetap menjadi panutan bagi murid-muridnya yang lain. Saudaraku, Petrus merasa menyesal, salah. Karena ketika berita disampaikan kubur terbuka, dia lari. Cuma kalah cepat. Ini kayak lomba lari Petrus dengan murid yang satu ini. Menurut tafsiran, murid yang satu ini Yohanes. Yohanes lebih muda daripada Petrus. Dia lari lebih cepat. Sampai di depan kubur saja. Tidak berani masuk. Tapi Petrus, kenapa Petrus masuk Bapak Ibu? Karena Petrus rasa bahwa dia sudah busuk kepada Yesus. Dia sudah menyangkal Yesus. Dia sudah tidak pantas di depan Yesus. Karena dia mau masuk sekalipun, itu dalam tempat kebusukan. Kalau Yohanes tidak boleh masuk. Nah saudara, yang terjadi bahwa betul dia melihat kain kafan yang sudah ada di tempat itu, di kubur itu, dan kemudian kain sekat lapik di muka Yesus yang sudah terlipat dengan begitu bagusnya. Kalau orang curi mayat, nggak mungkin buru-buru kasih lepas itu kain kafan. Takut kan? Lihat mayat tutup dengan kain kafan, buka dia, bisa lari terkencing-kencing dia kan? Tapi ini kain kafan terbuka. Dan kain tempat dia menyeka itu terlipat. Jadi jelas bukti mengatakan bahwa Yesus memang bangkit. Yesus bangkit. Nah saudaraku, apa yang kemudian mau dikatakan? Petrus mengalami proses kebangkitan Tuhan. Dia kemudian menjadi pemberita atas kebangkitan Tuhan ini. Sekalipun dia sudah dibersihkan, dipulihkan dari segala ketidaklayakannya, tapi dia diberikan kesempatan jauh daripada murid-murid yang lain, karena dia percaya menjadi pimpinan daripada murid-murid itu untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudari, mari kita merenungkan pada Paskah hari ini. Apakah kita mau berada dalam posisi Maria Magdalena? Apakah kita mau berdiri pada posisi sebagai Petrus yang pernah menyangkal Tuhan? Saya tahu ada jemaat bercanda yang pernah menyangkal Tuhan Yesus ya? Nggak ada kan? Kalau mau ujian, kalau mau naik jabatan, nggak apa-apa pendeta. Saya nggak kenal Tuhan Yesus. Yang penting bahwa saya bisa naik jabatan. Nggak ada yang menyangkal seperti itu ya? Ada nggak yang menyangkal seperti itu? Nggak ada ya. Tapi bahwa penyangkalan itu sering terjadi ya. Dan saudara, kita tidak berdiri sebagai Petrus, tapi kita berdiri sebagai umat-umat
Yang mau diingatkan, cukuplah sudah. Cukuplah sudah kata lagunya. Jangan lagi menyangkal Yesus. Temui dia dalam kebusukanmu. Temui dia dalam ketiadaanmu. Dia masuk, bebas masuk. Dan dia melihat kebangkitan itu hidup. Nah, pada akhirnya belajar dari Yohanes. Saya pikir kita orang-orang benar seperti Yohanes. Tidak ada yang nama Yohanes gitu, atau Anes itu, Anes doang. Tidak ada tak? Ya. Tetapi pada saat ketika kita tahu bahwa kita benar, kita tidak boleh menyaksikan kebangkitan Tuhan, tidak berani masuk, menganggap diri mungkin sudah benar, tapi Tuhan tahu. Ya, hari ini beritanya mau mengatakan, mari lihatlah peristiwa Paskah hari ini, saat ini, saat mana Tuhan mau mengatakan bahwa tidak ada lagi yang busuk, tidak ada lagi yang kosong. Hidupmu sudah dipenuhi oleh Kristus Tuhan yang bangkit. Tidak ada yang tinggal pada kematian. Kita sudah dibangkitkan menang. Saudara dan saya sudah dimenangkan oleh Tuhan kan? Amin. Takut bilang amin. Amin. Dan kita bangun pagi ini, mungkin panitia dengan bersusah payah menyediakan dan kemudian melaksanakan perayaan Natal ini bersama dengan presbiter sebagai penanggung. Semata-mata karena dia sudah bangkit. Dia tahu kelemahanmu, dia tahu keterbatasanmu, dia mengerti apa yang kau akan rasakan. Tapi percayalah, lewat Paskah hari ini, engkau pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Engkau pulang dengan sukacita dan damai yang Tuhan inginkan. Ya, percaya. Jadi nanti panitia kalau sudah selesai, ya buat laporan baik-baik. Jangan ribut-ribut lagi ya. Percuma berita Paskah kalau kita pulang juga dengan masih ribut. Lakukan tanggung jawab kita. Tidak ada kebusukan lagi dalam peristiwa Paskah. Bahwa dia sudah terbuka kubur itu. Hidupmu sudah terbuka di mata Tuhan. Jangan tutup lagi. Jangan kemudian engkau mau menguburkan Yesus untuk kedua kali. Apalagi menyalibkan Tuhan untuk kedua kali. Ini peristiwa yang sangat tidak benar. Alkitab mengatakan dia sudah disalibkan. Cukup satu kali. Cukup satu kali. Kalau ada yang bilang bahwa dia pernah naik ke surga sampai 10 kali, pendeta itu katakan sudah 10 kali, saya bingung. Saya bingung. Tuhan Yesus cuma satu kali, dia 10 kali. Siapa dia sebenarnya? Kalau Tuhan sudah disalibkan satu kali, kalau Tuhan sudah mati satu kali untuk kita, sudah, jangan salibkan Tuhan, jangan buat Tuhan mati lagi. Sekarang sudah terbuka, kubur sudah terbuka, dia bangkit. Dia bangkit. Selamat Paskah, Tuhan berkati kita semua dan percayalah bahwa Tuhan kita memang hidup dan bangkit. Amin.
mengucapkan dan mengikrar pengakuan iman percaya kita. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan dari Maria, yang menderita dan memberikan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari mati, naik ke surga, bersebelahan kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam syafaat, kita mendengarkan persembahan pujian dari Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKL. Oke, aman aja. Tadi gua record kok itu apa joget tuh, tarik tuh. Gua nggak dari tadi lah. Coba.
Bapak Ibu dan saudara serta anak-anak yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan menang. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh dilewatkan kembali dari maut. Dan terima kasih untuk perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, membuat kami tidak lagi mencari kubur yang kosong, tidak mencari lagi sesuatu yang hanya berisi kebusukan. Kami tetap mau mencari Yesus yang bangkit, tetapi dalam kenyataannya Tuhan yang mencari kami dan menemukan hidup ini. Terima kasih Tuhan, karena dalam kenyataannya seringkali masih ada kebusukan, kekosongan yang kami alami ketika kami di usia lanjut, merasakan kehidupan yang tidak lagi berada dalam kebersamaan dengan keluarga. Ada perasaan hampa, kosong, ditinggalkan anak-anak, cucu-cucu, atau mungkin mereka dalam segala kesibukannya. Para lansia mengalami kesendirian. Sekali lagi mereka dalam kekosongan. Tetapi Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mereka tidak sendiri, mereka tidak dibiarkan masuk dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi lewat berita firman Tuhan hari ini, Yesus bangkit, memang meninggalkan kubur yang kosong. Artinya bahwa Tuhan mau masuk dalam kehidupan orang-orang tua kami ketika mereka dalam kekosongan. Buanglah, tanggalkanlah kekosongan, dan percayalah Tuhan Yesus mengisi hidupmu, memastikan tentang masa depan hidup yang Tuhan janjikan. Berkati kehidupan kami sebagai Bapak Ibu, orang tua, yang kau tahu Tuhan, keberadaan kami pun penuh dengan kehidupan yang sering juga mengalami kesendirian, kehampaan, kekosongan, bahkan mungkin juga ada kebusukan hati yang masih terpendam. Cinta kasih tengah keluarga yang dalam keretakan, hubungan suami istri, anak, orang tua, saudara bersaudara tidak menampakkan kedamaian, tidak mendapatkan kehidupan daripada kebangkitan Tuhan. Hari ini berita yang mengatakan, percayalah bahwa Tuhan akan bangkitkan dengan pendamaian, dengan menjauh semua pergumulan persoalanmu, dan yakinlah tidak ada satu detik pun Tuhan meninggalkan, bahkan membuat engkau terjerumus dalam jurang kebinasaan. Tapi Tuhan mau engkau hidup bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Anak-anak mudamu Tuhan, biarlah pasca ini membuat mereka melihat lebih jelas masa depan, karena kebangkitan Tuhan justru membuka jalan. Sesuatu yang tertutup, sesuatu yang terbatas, sesuatu yang mengerikan, Tuhan berikan supaya ada kepastian tentang hari hidup. Biar anak-anak muda kami boleh percaya terus kepada Kristus yang telah bangkit, yang telah menang. Mereka akan dimenangkan sebagai anak-anak muda Tuhan yang penuh kewibawaan, sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, cucu-cucu kami pada tahap remaja atau teruna, lalu kemudian anak-anak sampai balita dan batita, atau sampai pada waktu kehamilan yang sedang berjalan. Dalam kehendak-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, biar Engkau bangkitkan anak-anak kami Tuhan, untuk melihat bahwa mereka tidak akan hanya sebatas sebagai anak kecil, tapi justru mereka mensyukuri
bahwa Yesus katakan justru dalam hidup mereka kerajaan Allah itu ada. Dan biarlah orang tua tetap membawa berita Yesus bangkit dan menang untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami. Terima kasih Tuhan. Berkati akan gereja GPB Cipecang dengan seluruh proses penata layanan yang ada, dari panggilan dan pengutusan yang kami lakukan untuk kegiatan program yang akan kami jalankan dalam kebersamaan para presbiter, pengurus dan pelayan kategori, komisi-komisi, panitia, bidang, dan setiap unsur penata layanan yang ada, baik sebagai pegawai kantor gereja, koster, satpam. Tuhan, jadikan gereja ini gambaran tentang kebangkitan Tuhan. Oh, Yesus menang untuk mengatakan persekutuan yang Tuhan nyatakan, baik dalam pelayanan dan kesaksian, sebagai trik panggilan gereja nyata bagi gerejamu di GPB Cipecang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya berkat-Mu tetap ada bagi gereja. Berkati Tuhan pemerintah, bangsa negara, atau di tempat khususnya di mana kami boleh melaksanakan perayaan Paskah ini, di Good Kursi ini Tuhan, kiranya Kau memberkati agar mereka tetap melaksanakan tanggung jawab, baik dalam pemerintahan, baik sebagai aparatur negara, maupun sebagai orang yang Kau percayakan untuk menjalankan segala aktivitas kehidupan yang mereka lakukan. Tuhan, berkatilah mereka, supaya mereka tetap merasakan bagaimana kehadiran Tuhan juga dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Paskah ini betul-betul membawa kami pada sorak-sorai kemenangan Kristus Tuhan. Kami tidak perlu takut, gentar dan khawatir. Kami tidak perlu hanya membawa berita kosong atau berita kebusukan, tetapi kami mau membawa berita pulang dengan mengatakan Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dan menang, dan membawa kami dalam hidup yang pasti setiap jalan hidup yang kami jalani. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sakit, mari Bapa, Paskah membangkitkan pengharapan. Paskah mengangkat semua penderitaan dan sakit. Biar Engkau datang dan memulihkan kehidupan mereka Tuhan, baik yang sakit menanggung maupun yang mengalami penderitaan sakit saat ini Tuhan. Mohonlah kuasa kebangkitan-Mu mengangkat mereka dengan pemulihan dari Tuhan senantiasa boleh terjadi. Terima kasih Bapa di surga yang baik. Terima kasih Yesus yang sudah bangkit. Biarlah lewat sukacita syukur ini kami tetap percaya kami ada dalam kehendak dan perkenan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengan juga mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberikan pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap melihat ini juga bagian dari Tuhan mau bangkitkan kami dari keterbatasan waktu hidup yang seringkali membatasi kami untuk kami tidak mampu maju. Tapi oleh pertambahan usia yang memberikan, ada kesempatan untuk melihat tidak ada keterbatasan dari Tuhan. Selalu ada berkat yang berkelimpahan untuk setiap pertambahan usia yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih doa yang Engkau percayakan untuk kami nyatakan kepadamu. Ini doa kami, ini syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesempatan kesaksian ujian dari berkat persekutuan kaum Bapak. Kalau
tidak ada akan diwakilkan oleh Pelkat PKB Sektor Pelayanan 5.
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan ini. Marilah kita membawa dan menyerahkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam semarak kehidupan. Kantong persembahan akan dijalankan majelis yang bertugas. Bapak, Ibu, dan anak-anak terkasih juga dapat memberikan persepuluhan, syukur, KPK, kotak syukur Paskah, dan lain-lain pada kotak yang telah tersedia di depan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Dia
Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur atas karunia keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Dengan hati yang melimpah dengan syukur, kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah dan kuduskanlah sehingga menjadi berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diserahkan dulu kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, berikut kami sampaikan intisari warta jemaat hari ini, Minggu 20 April 2025. Yang satu, GPIB Jemaat Cipecang mengucapkan Selamat Hari Raya Paskah. Mari kita hayati bersama sengsara Yesus Kristus di kayu salib yang membawa kemenangan. 2. Sakramen Baptisan. Akan dilaksanakan sakramen baptisan bagi Brian Vero Junior Rasumpada dari keluarga Bapak Johan Ishak Rasumpada dan Penatua Nyonya Dorce R. Catherine Rasumpada pada ibadah Minggu 27 April 2025 pukul 6 WIB. Penggembalaan baptisan dilaksanakan pada Sabtu 26 April 2025 pukul 12 WIB. Mohon kehadiran majelis bertugas, koordinator sektor, orang tua, dan para saksi. 3. Ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 18.30 WIB. Bertempat di keluarga Setrik Tison di Citra Indah, Bukit Helikonia, Blok AG 00 nomor 76. Pelayan firman Pendeta Emeritus John Marlin Tambunan. Mohon kehadiran majelis jemaat dan warga jemaat sektor pelayanan 4 dalam ibadah ini. 4. Berita duka cita. Telah pulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Tommy Andri Setlik. Almarhum adalah suami dari Ibu Alce Nardi Setlik, warga jemaat sektor pelayanan 4 pada Minggu 13 April 2025 dan telah dimakamkan pada hari Selasa 15 April 2025 di TPU Jonggol, Citra Indah. Majelis jemaat dan jemaat GPIB Jemaat Cipecang menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus sumber penghiburan sejati memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Berita kelahiran. Telah lahir putra pertama dari Bapak Boyke Richardson Purba dan Ibu Novia Rosa Turni, warga jemaat sektor pelayanan 6 pada Jumat 28 Maret 2025 yang diberi nama Theo Mar Wajenius Purba. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Cipecang mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga dan Tuhan Yesus memberkati keluarga yang bersukacita. 6. Sidang Majelis Jemaat.
akan dilaksanakan sidang majelis jemaat Triwulan 4 pada hari Minggu 27 April 2025 pukul 12 WIB bertempat di Gereja Cipecang. Mohon kehadiran seluruh majelis jemaat dalam sidang majelis jemaat ini. Informasi ini sekaligus sebagai undangan. Demikian intisari warta jemaat minggu ini. Informasi lain dapat Bapak Ibu Saudara baca dalam warta jemaat cetak dan digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengikuti pesan pasca Majelis Sinode. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga. Video. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga jemaat GPIB. Gumul batin atas keratuhan, berjalan bersama telah ditunjukkan oleh Yesus yang setia, mendampingi dan menolong. Getsemani, Yudas, Pilatus, juga Golgota telah membuka jalan rekatnya Tuhan Allah umat Yesus Kristus dengan murid-murid Roh Kudus dengan persekutuan. Mari saksikan bahwa Tuhan Allah adalah segala-galanya, sebab Ia telah membuktikan kasih-Nya kepada dunia. Paskah menjelaskan kepada kita bahwa kerapuhan, kegamangan, dan ketakutan dapat dijalani untuk merayakan pemulihan yang membaharui diri. Kebangkitan Yesus memberi energi positif untuk berjalan bersama. Sunhodos, satu untuk GPIB. Selamat merayakan Paskah Kristus. Haleluya, Kristus sudah bangkit. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Kristus telah bangkit, mengalahkan kuasa maut, agar kita hidup oleh kebangkitannya yang meneguhkan dan mengutuhkan karya layan kita sebagai gerejanya bagi dunia.
hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat diharapkan tetap berdiri, prosesi Alkitab masih berlangsung.